tugas lanjutan. Nah, yang terakhir itu ada penilaian. Nah, biasanya penilaian ini dalam RPP meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, biasanya aspek pengetahuan itu dinilai melalui pemahaman peserta terhadap isi teks. Sementara itu, aspek keterampilan dinilai melalui kemampuan peserta berbicara dan menulis dengan jelas dan tepat. Nah, yang selanjutnya itu eh, Nah, tujuan pembelajaran di sini terbagi menjadi 4, yaitu ke-1, peserta mampu memperkenalkan diri. Yang kedua, peserta mampu menyebutkan identitas pribadi, nama, asal negara, dan umur. Nah, yang ketiga, peserta memahami sapaan dasar dalam bahasa Indonesia. Nah, yang keempat, peserta dapat melakukan dialog perkenalan secara berpasangan. Tujuan ini disusun agar peserta dapat langsung mempraktikkan bahasa dalam situasi nyata. Nah, materi pembelajarannya yaitu materi yang diajarkan mencakup kosakata tentang identitas diri, sapaan, dan contoh kalimat perkenalan. Nah, selama ini terdapat contoh dialog yang dapat digunakan sebagai model sebelum peserta latihan berbicara. Materi tersebut sederhana agar mudah dipahami oleh pemula. Nah, metode dan media yang ada di modul ajar ini, metode yang digunakan dalam metode komunikatif, latihan atau drill dan role play atau bermain peran. Media yang digunakan eh, atau yang digunakan antara lain memperkenalkan kartun kosakata serta teks dialog pendek. Nah, tujuannya adalah menciptakan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Nah, pembelajaran terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama pendahuluan. Nah, pendahuluan ini guru memberikan sapaan, memperkenalkan diri, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua itu kegiatan inti yang dibagi menjadi 4 keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Nah, peserta akan mendapatkan contoh perkenalan membaca teks singkat lalu mempraktikkan dialog di akhir kegiatan ini. Peserta menulis dialog sederhana. Lalu yang ketiga itu penutup. Guru melakukan revisi kosakata, refleksi bersama peserta dan memberikan tugas lanjutan. Nah, yang terakhir itu ada penilaian. Nah, biasanya penilaian ini dalam RPP meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, biasanya aspek pengetahuan itu dinilai melalui pemahaman peserta terhadap isi teks. Sementara itu, aspek keterampilan dinilai melalui kemampuan peserta berbicara dan menulis dengan jelas dan tepat. Itulah penjelasan singkat mengenai RPP BIPA dengan topik memperkenalkan diri. Semoga video ini membantu Anda memahami struktur dan isi RPP secara lebih mudah dan terampil. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.